Shalom adik-adik semua, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Losa L di dalam sekolah minggu GKT Betani Kids. Nah, Losa senang adik-adik, hari ini kita akan mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan melalui pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, seperti biasa Losa ajak kita semua untuk yel-yel bersama. Masih ingat kan? Yel-yel GKT Betani Kids. Nah, ayo semuanya bangkit berdiri. Nah, dengan semangat kita menyuarakan yel-yel kita. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, luar biasa sekali. Nah, adik-adik, adakah yang sudah mengucap syukur hari ini? Adakah yang berdoa kepada Tuhan ketika bangun pagi langsung mengucap syukur Tuhan baik? Nah, tapi hari ini adik-adik, bukan hanya Lause, bukan hanya adik-adik juga, tetapi kita semua yang beribadah di rumah masing-masing, kita semuanya didorong, diingatkan kembali untuk bersyukur kepada Tuhan melalui sekolah minggu kita hari ini. Yuk semuanya kita bernyanyi memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu dengan hati sungguh-sungguh. Kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik, menyertai kita pagi, siang, malam maupun setiap harinya. Kita mengucap syukur. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai, memberkati, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami Papa dan Mama yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan Cece, Koko, dan adik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah belajar, baik itu belajar di sekolah minggu dan juga belajar akan pelajaran-pelajaran lainnya. Terima kasih Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu dari Senin sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi Tuhan Yesus itu baik sesuai dengan yel-yel kita. Allahku baik. Nah selain papa mama kita, selain adik-adik kita yang begitu sayang kepada kita, ada satu pribadi yang selalu sayang, tidak pernah mengecewakan kita. Tentunya adik-adik tahu kan siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di hati kita masing-masing. Ayo kita tahu Tuhan Yesus sayang ke kita. Kita mengucapkan kepada Tuhan Yesus melalui satu lagu, I Love You Jesus. Yesus ada di mana? Yesus ada di hati kita. Kasihnya dari hari ke hari semakin dalam, dan semakin dalam lagi. Nah adik-adik, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kasih yang kita berikan kepada sesama adalah kasih yang tulus, bukan kasih menuntut. Aku kasih tapi kamu harus balik mengasihi. Bukan itu kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tulus itu kasih yang tanpa syarat. Nah apapun kondisi teman kita, entah dia sedih, entah dia senang, kita harus selalu mengasihi. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. KASIH.
firman Tuhan. Nah, jadi deh. Sudah ada adik-adik. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Lose tadi buat ini. Nah, bagus ya. Ini adalah 2 anak Lose. Sangat amat lucu. Dan mereka itu sering sekali kayak begini. Pelukan, sayang-sayang, damai banget. Dan kalau Lose lihat kayak begini, indah sekali. Tapi kalau Lose lihat mereka berantem, pernah sesekali. Kalau Lose lihat mereka berantem, pusing banget kepala Lose. Rumah jadi suasananya tidak damai. Tapi kalau kayak begini, damai banget. Jadi Lose hias fotonya dan besok akan Lose berikan kepada anak-anak Lose sebagai pengingat supaya mereka selalu berdamai. Ingat-ingat berdamai, ada satu cerita di Alkitab. Cerita nyata sekali, dan Lose akan bagikan hari ini dari Kejadian pasal 32 ayat 17 sampai 32. Anak-anak bisa minta tolong papa mama nanti bacakan ya. Sebelum kita dengerin cerita, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Yuk. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita hari ini. Tuhan tolong supaya kami semangat mendengarkan cerita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang manis, sebelum kita sama-sama belajar tentang cerita Alkitab yang sangat-sangat keren itu, Lose mau ajarkan satu kata yang sangat indah yang dari tadi Lose sudah ucapkan, yaitu damai. Dilihat di sini ya, katanya damai. Coba lihat, ada huruf apa? D, A, M, A, I. Damai. Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang. Tuhan mau kita menjadi anak-anak pembuat damai. Nah, bagaimana ya ceritanya ya? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak pembuat damai dimanapun kita berada? Pasti kepingin ya dengerin ceritanya ya. Oke, kita akan sama-sama lihat video yang ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan.
sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, keren kan ceritanya? Itu ada di Alkitab kita dan itu pernah terjadi. Nah, anak-anak, itu adalah kisah di mana Esau dan Yakub habis berantem karena Yakub sudah membohongi kakaknya yaitu Esau. Esau marah sekali memang waktu itu, tapi Esau bisa memaafkan Yakub. Yakub ketakutan kan waktu itu. Yakub mau pergi minta maaf kepada Esau, mengunjungi Esau, tapi karena dia ketakutan, dia meminta tolong sama bawahannya dulu untuk pergi ke Esau untuk melihat apa Esau ini marah apa enggak. Dia. Dan akhirnya singkat cerita yang kayak tadi kalian sudah lihat, ternyata Esau sudah memaafkan Yakub. Esau segera memeluk adiknya itu dan lo pasti bisa bayangkan pelukannya indah sekali. Inilah artinya damai. Keren ya? Seorang kakak dan adik bisa berdamai. Kita semua tanya nih, kalian pernah nggak berantem di rumah? Oh, pernah? Berantemnya karena apa? Betul, sama kayak anak-anak lo rebutan mainan. Iya, kakaknya ganggu adiknya. Ya, semua itu bisa terjadi. Bisa juga apa? Oh, betul sekali, waktu kalian berantem sama teman-teman. Tidak enak ya, suasana berantem itu tidak enak sekali. Itu yang Yakub rasakan waktu itu. Yakub ketakutan, Yakub tidak tenang, Yakub tidak damai. Itu tidak enak sama sekali. Anak-anak, kita belajar hari ini supaya kita bisa berdamai sama semua orang.
terutama berdamai kepada saudara kita dulu, kepada koko, cece, kakak, adik, meme, titi, kepada saudara-saudara sepupu kita, meskipun kadang-kadang mereka nyebelin, ngeselin, jengkelin, tapi Tuhan mau kita menjadi cahaya, pembuat damai. Tuhan menitipkan kepada kita satu cahaya yang orang lain bisa lihat loh. Kalau kita berdamai dan selalu berusaha membuat suasana damai di rumah, orang bisa lihat, wow, kamu anak terang ya. Pernah tahu nggak lagu ini? This little light of mine, I'm gonna like it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Sama-sama bilang, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Wow, gimana caranya lo kalau aku kesel gimana dong? Kalau aku marah banget, gimana dong caranya supaya aku tetap bercahaya dan membuat damai? Ada satu cara, yaitu kalian bisa ngomong sama Tuhan Yesus. Kalian bisa minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku minta tolong buat aku bisa memaafkan kokoku yang ngeselin banget. Tuhan, aku mau menjadi pembuat damai. Tuhan akan menolong kalian. Kalau kalian marah, kalian jangan marah ke koko Cece, jangan marah ke Titi, jangan marah ke Mimi. Kalian cukup bilang, aku lagi kesel. Kalian coba ini bayangin ada kue tart nih, nanti ada kue tart di sini. Bayangin nggak Losa nih? Losa akan cepat-cepat tiup. Kalau lagi marah, bayangin ada kue tart dan cepat-cepat tiup lilinnya. Sampai mati lilinnya. Kayak begitu. Sampai marah kalian mati, baru kalian pergi ke Koko atau ke Cece, ke Mimi, ke Titi dan bilang, I love you. Kayak gini. Peluk mereka dan bilang, I love you. Karena aku mau jadi anak terang. Aku mau jadi anak pembuat damai. Nah, sama seperti ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oke? Jauhilah yang jahat. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, jangan pukul. Ya. Dan lakukanlah yang baik. Oke? Dan berusahalah mendapatkannya. Lo yakin kalian pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menolong kalian. Dan Tuhan Yesus selalu menolong kalian. Oke? Yeay, good job. Siapa mau jadi anak pembawa damai? Wow, keren. Pasti bisa. Semangat. Nah, sekarang semuanya mari kita berdoa. Ikutin saya ya. Tuhan Yesus yang baik, saya mau menjadi anak terang dan membawa damai kemanapun saya pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dicintai Tuhan. Kalian sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus sayang kalian. Bye-bye. Adik-adik, firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan bagus sekali adik-adik ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berusaha berdamai dengan sesama kita. Nah, adik-adik, tidak berasa kita akan mau selesai sekolah minggu kita hari ini.
Namun sebelumnya Lose mau ingatkan kita sekali lagi. Yel GKT Betani Kids. GKT Betani Kids. Allahku baik, doa yes, firman oke. Ya, luar biasa adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, Lose kembali ajak kita semuanya untuk memuji Tuhan, karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Damai yang Dia berikan. Tuhan Yesus, benar Engkau adalah sumber damai sejahtera yang memberikan damai sukacita di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami juga Tuhan belajar untuk berdamai dengan sesama kami, dengan teman-teman kami, seperti Tuhan yang telah mendamaikan kami dan telah memberikan kami damai sejahtera di dalam hati kami. Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati akan hari-hari kami di dalam sekolah kami sepanjang minggu hari ini nanti, dan juga berkati akan orang tua kami, dan berikan kami akan kesehatan yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah.